Halo, jumpa lagi dengan gue Romi Fauzi di tutorial Unity. Dan kali ini gue akan jelasin cara bikin game menyusun kata yang simple gitu ya. Nah, menyusun kata seperti apa? Kita bisa masukin list kata-katanya di sini nanti yang dimunculin yang pertama sih. Tapi nanti bisa di randomize lah, bisa dibikin acak gitu ya. Contohnya seperti ini, gue akan tunjukin aja. Kalau play nanti muncul huruf yang acak sama huruf yang benar. Nah, kita harus susun. Jadi kalau kita susun benar dia bisa, tapi kalau kita taruh salah dia balik lagi ke situ. Kita taruh di huruf yang salah dia balik. Jadi dia harus ditaruh huruf yang benar. Nanti setelah berhasil muncul kodenya susunan berhasil gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk kita langsung aja mulai. Oke, sekarang kita mulai bikin mekanisme di mana kita bisa bikin puzzle kata-kata yang diacak nanti bisa disusun sesuai dengan kata yang seharusnya disusun. Nah, di sini gue udah siapin scene. Di dalam sini ada canvas, ada background. Nah, background ini cuma art aja. Terus ada area, slot area ini, area kata awal ini juga cuma empty rect transform yang ada horizontal layout group. Terus gue setting seperti ini. Kemudian untuk kata awal juga sama, di sini di bawah settingannya sama persis sama yang kata akhir. Nah, ini nanti tempat kita nyusun letternya, hurufnya, prefix hurufnya. Jadi yang acak nanti akan di bawah, nanti akan harus disusun di atas. Cuman beda di posisi Y-nya ya untuk area kata awalnya. Terus ini adalah objek untuk hurufnya. Nah, objek hurufnya itu isinya sih sebenarnya image. Image-nya artnya box ini. Kemudian ada canvas group. Nah, canvas group ini nanti buat bikin agak transparan. Jadi untuk di area yang keisinya nanti kata-katanya transparan. Kalau untuk aplikasi anak-anak buat petunjuk ya, petunjuk huruf yang benernya gitu. Jadi kita bisa gunakan ini dan ini juga diperlukan block request sama interactable-nya buat handling drop handler. Drop handler itu buat deteksi kalau ada UI yang lain yang di drop di atas UI tersebut. Dia bisa dibaca. Nanti itu kita implement interface dalam scriptnya. Nanti gue jelasin. Oke, sekarang kita buat scriptnya dulu. Pertama, yang perlu kita buat script adalah script untuk drag-nya. Jadi bikin aja namanya misalnya drag script ya. Oke, kita buka di Visual Studio. Nah, pertama-tama kita nggak perlu yang namanya start sama update. Jadi gue akan hapus ini. Terus gue akan implement agak banyak, tapi sebelum kita implement interface ini, kita harus import Unity Engine Event System. Nah, ini adalah library dari event systemnya UI-nya Unity ya. Nah, setelah kita implement ini, kita bisa tambah interface yang namanya I begin drag. Terus ada yang namanya juga I drag. Kalau nggak salah ya, I drag handler nih. Terus ada yang namanya I end drag sama I drop handler. Nah, kita perlu implementasi 4 ini. Jadi begin drag handler, I drag handler, I end drag handler sama I drop handler. Nah, ini kan ada error nih, dia ngasih tahu. Kenapa? Karena kalau interface biasanya kita harus implement interface membernya. Kita harus implement metode yang declare di dalam interface ini. Jadi cara implementnya gampang aja. Kalau pakai Visual Studio kita bisa di sini terus kita bisa klik yang namanya show potential fixes. Habis itu itu nanti habis itu yang kedua ini ya. Terus pilih aja namanya implement interface. Oke, seterusnya yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Oke. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita implement adalah buat inisialisasinya. Jadi gue akan bikin public void inisialisasi misalnya ya. Nah, ini buat inisialisasi waktu objek hurufnya di spawn sama manajernya nanti. Nah, yang kita perluin adalah transform untuk parent. Terus kita perlu juga string untuk huruf. Kemudian kita perlu juga boolean untuk petunjuk. Oke, kemudian kita coba declare dulu variabel yang diperlukan. Nah, pertama-tama gua akan bikin public static. Nah, static ini adalah variabel yang adanya cuma satu selama runtime ya, selama di game atau berjalan itu cuma ada satu. Jadi nggak bisa diinstansiate per kelas. Jadi kalau misalnya kita bikin satu static variable, drag script misalnya namanya huruf sedang drag misalnya ya. Nah, ini cuma ada satu. Jadi kalau ini sedang diisi, berarti semua script yang bisa baca ini akan mengacu ke script yang mengisi huruf sedang drag tersebut. Jadi nggak bisa punya masing-masing instance. Intinya sih kayak variabel ini sharing. Jadi isinya akan sharing. Biar gampang ngebaca siapa yang lagi sedang isi si drag script ini. Terus kita juga perlu serialize field untuk objek TextMesh Pro-nya ya. TextMesh Pro, karena gue pakai TextMesh Pro, jadi gue akan
pakai namanya TM Pro kelasnya atau library-nya, terus objeknya namanya Text Mesh Pro UGUI. Nah, kita kasih aja nama misalnya huruf display. Oke. Nah, kemudian kita perlu beberapa private variable ya. Pertama, gue akan bikin boolean untuk petunjuk dan terisi. Nah, ini nanti buat yang guide-nya. Jadi kalau udah terisi dia nggak bisa diisi lagi. Terus gue akan bikin vektor 3 private untuk posisi awal. Jadi kita catat posisi awal. Terus kita juga mau simpen transform untuk parent awal. Dan sekarang kita juga mau bikin public property string. Nah, ini letter ya. Sorry, jangan letter deh. Huruf pakai H gede karena ini property. Nah, propertinya akan gue set get-nya public tapi setnya private. Artinya apa? Property ini hanya bisa di-set di dalam script ini, di dalam kelas ini. Tapi kelas yang lain bisa ambil nilainya, bisa get, tapi nggak bisa ngeset. Nah, sekarang pada saat inisialisasi, kita mau set nilai ini sesuai string ini ya. Jadi kita set aja dulu pertama. Huruf yang gede sama dengan huruf yang H kecil. Nah, kemudian untuk parent-nya, kita bikin objek ini, transformnya, kita set parent ke parent objek ya. Nah, kemudian kita juga mau set huruf display-nya. Jadi huruf display-nya itu kita mau set text. Set text-nya apa? Kita set aja jadi huruf ya. Jadi huruf yang kita baru set. Jadi kalau dia A nanti display-nya jadi A. Kalau B dia jadi B. Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk boolean petunjuk ini. Mau kita isi sesuai nilai ini ya. Jadi kita bikin aja gini. This petunjuk. Jadi this petunjuk ini mengacu ke variabel lokal si script ini. Kalau petunjuk doang, dia akan mengacu ke argumen ini atau parameter ini. Terus kita juga mau ambil komponen canvas group kita. Terus canvas group itu ada namanya alpha. Nah, alphanya kita rubah ya. Kalau petunjuknya true, nah ini namanya ternary operator. Nah, kalau petunjuknya true, ini artinya gitu ya. Jadi kalau petunjuknya true, kita mau nilainya 0,5. Tapi kalau nilainya false, kita pakai titik 2, jadiin 1. Artinya apa? Kalau dia petunjuk, yang nggak bisa di drag, kita mau bikin agak transparan. Tapi kalau dia bukan petunjuk, yang bisa di drag, kita mau dia full. Nah, kemudian pada saat bikin drag, kita mau cek dulu nih. Kalau ini petunjuknya true, kita return. Artinya jangan dieksekusi kode berikutnya yang di bawah. Jadi nggak bisa di drag. Kalau dia bukan petunjuk, artinya bisa di drag kan. Nah, kita catat tuh posisi pertamanya. Jadi, kita catat posisi pertamanya ya. Jadi kita tulis posisi awal sama dengan transform.position. Terus untuk parent awal, kita juga catat parent awalnya ya. Transform parent. Kemudian pada saat dragging pertama kali, kita mau set static variabel ini menjadi kelas yang kita drag. Jadi kita bisa bilang seperti ini. Huruf sedang drag sama dengan this. Gitu. Terus kita juga mau bikin get komponen canvas groupnya. Nah, kali ini canvas groupnya kita mau set block raycast-nya jadi false. Jadi dia bisa ngebaca raycast nanti huruf yang di belakangnya. Nah, pada saat drag, ini gampang, kita tinggal bikin transform.position sama dengan input.mousePosition. Nah, kalau di mobile, di touchscreen itu nanti harus kita ambil touchscreen-nya, touch position di sini ya. Dan kita mau pastiin juga, kita cek kalau ini petunjuk atau bukan. Jadi di tiap metode ini kita pakai aja if petunjuk, kita return. Jadi dia nggak bisa di drag. Gue akan bikin untuk on and drag-nya dulu aja ya. Nanti on drop terakhir. Nah, di sini kita mau cek juga kalau petunjuknya true, kita return. Dan kalau bukan petunjuk, huruf sedang drag-nya gue jadiin null. Jadi kita kosongin lagi static variabelnya ya. Terus kita cek nih, kalau transform parent kita masih sama dengan parent awal, artinya kita nggak ketemu sama huruf yang tepat, kita balikin posisinya. Jadi kita bikin aja gini, transform.position ke posisi awal. Nah, kemudian kita mau bikin block raycast ini jadi true lagi ya. Jadi copy aja line ini, terus gua paste di sini. Nah, dan setelah kita paste block raycast ini, kita harus set ini jadi true. Ya. Nah, sekarang kita bisa tes. Caranya, drag script ini kita taruh aja ke hurufnya ya. Nah, terus nanti kalau udah ke huruf, child object text mesh pro-nya kita drag ke slot huruf display-nya si drag script ini. Save scene-nya.
Terus sekarang play, coba kita tes drag-nya dulu aja nih. Tes drag-nya dulu. Oke, sekarang bisa drag, tapi kalau lepas dia balik lagi ya. Kenapa? Karena parent-nya masih sama. Masih belum berubah parent-nya. Kita nggak ngerubah parent ya. Jadi dia balik lagi, tapi bisa di drag tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin scriptnya. Nah, sekarang mungkin kita bikin script baru dulu untuk manajer kata-katanya misalnya. Jadi, gue akan bikin manajer kata. Kita buka script manajer katanya. Terus hapus yang namanya update ya. Startnya perlu. Untuk memudahkan akses ke manajer kata, gue akan bikin public static variable. Manajer kata tipenya namanya kasih aja instance. Terus ini property ya. Jadi gue bikin get-nya public, tapi private-nya set. Kemudian berikutnya gue juga perlu bikin serialized field. Ini buat prefab hurufnya. Nah, yang mau kita store sebagai prefabnya bukan game object, tapi scriptnya. Jadi kita pakai drag script aja langsung. Terus kasih namanya huruf prefab misalnya. Terus kita juga perlu transform. Serialized field ini sebenarnya biar variable private muncul di inspector ya. Kalau ini gue udah kebiasaan aja lebih rapi ketimbang pakai public, kecuali yang benar-benar perlu public. Nah, untuk transform, gue akan bikin slot awal dan slot akhir. Nah, ini buat parent-nya. Parent hurufnya tadi yang ada horizontal layout grupnya. Dan satu lagi, kita juga perlu bikin list kata-katanya ya. Gue akan bikin pakai string array. List kata-kata misalnya. Terus kita juga perlu bikin private integer untuk poin kata dan poin kita sendiri saat itu. Jadi nanti ini untuk membandingkan apakah hurufnya sudah terkumpul semua atau belum. Nah, sekarang sebelum kita akses startnya, kita perlu bikin metode baru. Gue akan kasih nama var init kata misalnya. Terus kita masukin aja string untuk argumen atau parameternya ya. Kata yang mau di init, mau diacak. Nah, di sini kita akan bikin array, karakter array. Terus kita bikin huruf kata misalnya. Nah, kita bisa ambil dari kata. Kata ini bisa kita convert to karakter array. Kemudian, kita juga mau bikin char huruf kata copy. Ya. Nah, huruf kata copy ini charnya masih kosong. Jadi kita initialize new char aja. Tapi panjangnya mau kita samain sama huruf kata ini. Jadi kita ambil aja, masukin aja huruf kata di bracket kotak ini dot length-nya. Nah, nanti dia akan bikin array baru yang jumlahnya sebanyak length-nya huruf kata. Kenapa kita harus bikin seperti ini? Karena array itu nggak bisa di-add atau di-delete ya, ditambah atau dikurangin pada saat runtime. Jadi harus di-set langsung, baru nanti kita bisa isi tiap membernya, indeksnya, berdasarkan indeks 1, indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga perlu bikin list karakter. Nah, ini adalah huruf acak. Nah, kenapa pakai list karakter? Jadi nanti ini bisa ditambahin, bisa dikurangin. Nah, untuk huruf acak, kebalik nih namanya nih. Ini harusnya huruf acak. Nggak apa-apa. Ini yang huruf copy. Karena nanti ini kita pakai buat ngacak huruf kata copy misalnya. Nah, ini kita bikin new list ya. Kita initialize new list. Terus di sini kita harus isi huruf kata kopinya itu sama dengan huruf kata. Tapi kan huruf kata ini kan karakter array, ini list karakter. Nah, ini beda nih. Tapi bisa di-convert kalau kita pakai system link. Jadi di atas ini kita perlu using system.link. Nah, nanti di dalam library link ini ada metode untuk meng-convert dari array ke list. Jadi sekarang kita bisa ketik aja seperti ini. Huruf kata to list. Dah, langsung seperti ini. Nanti dia convert isi karakter array kita jadi list. Oke. Nah, sekarang kita mau loop si huruf acak yang kosong ini ya. Jadi kita masukin aja huruf acak di sini, ambil length-nya. Nah, length-nya pasti sama huruf kata karena kita udah initialize sesuai huruf length-nya huruf kata. Nah, di sini kita mau bikin huruf acak, tapi kalau indeksnya indeks i, nah mau kita masukin huruf yang random dari list ini. Jadi list ini kan udah ada isinya nih, copy dari huruf kata ya. Jadi kita bisa ambil gini, huruf kata copy, terus kita bisa ambil indeksnya pakai random. Randomnya gue store ke integer dulu. Jadi kita bikin dulu di sini atasnya integer random index misalnya. Nah, ini kita bikin aja random dot range.
random.range harusnya, terus dari 0 sampai dengan huruf kata copy.count. Nah, ini kan karena dia list, bukan length ya, count ya. Jadi kita mau ambil jumlah member dari huruf kata copy ini, dari list ini. Kenapa kita mau ambil dari jumlah ini? Kenapa nggak dari huruf acak misalnya? Karena nanti setelah kita ambil hurufnya, kita isi, kita remove huruf tersebut, biar huruf tersebut nggak bisa dipakai lagi berikutnya. Jadi akan benar-benar acak. Jadi di sini kita bisa pakai random index. Ini tutup dulu pakai semikolon, lupa di atasnya. Terus setelah kita ambil, kita store ke sini hurufnya, kita hapus deh. Huruf kata copy kita remove pakai remove at. Nah, remove at index apa? Nah, indeksnya indeks si random index tadi. Nah, setelah ini terjadi, kita mau instantiate si prefab hurufnya. Nah, ini kan drag script nih, nggak apa-apa. Jadi kita masukin aja ke drag script temporary deh, misalnya kasih namanya ya. Nah, di sini kita bisa instantiate langsung. Instantiate. Terus untuk prefabnya ya kita pilih aja huruf prefab. Nah, parentnya siapa? Nah, kalau yang random acak ini kan nanti yang kita drag. Harusnya di slot awal. Jadi masukinnya slot awal parentnya ya. Terus di sini karena kita instantiate-nya langsung ke objek drag script, nah temporary ini bisa langsung kita jalanin init metodenya, inisialisasinya. Masukin lagi deh parentnya nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak perlu ya harusnya parent, tapi nggak apa-apa deh. Slot awal. Nah, huruf apa? Kita masukin huruf acak indeks I. Jadi nanti dia akan ngambil huruf tersebut. Nah, kalau ini buat yang di drag, karena ini yang diacak, bool petunjuknya harusnya false. Oke. Kita save ya. Nah, ini ada error nih. Kenapa? Huruf acak itu karakter, sedangkan inisialisasi minta string. Nggak apa-apa. Kita bisa jalanin metode toString, dia langsung convert ke toString. Nah, kalau toString ini ada di dalam sistem collection generic ya, jadi nggak perlu system.link sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kan system.link-nya kita pakai buat convert dari array ke list ini, to list ini ya. Nah, setelah ini udah siap, yang acak udah jadi nih, tapi yang guide-nya belum. Jadi sekarang kita bikin di sini. For lagi, sekarang kita loop berdasarkan huruf katanya. Huruf kata dot length. Nah, di sini kita tinggal copy aja deh baris ini ya. Kita mau instantiate petunjuknya. Nah, di sini kita masukin slot akhir. Karena petunjuk ada di slot akhir. Ini harusnya ada di slot akhir. Terus, bukan huruf acak. Ini harusnya kita pakai huruf kata. Jadi ya benar urutannya. Terus ini jadiin true. Dan yang terakhir, kita mau set poin kata kita sesuai panjangnya huruf kata. Poin kata sesuai dengan huruf kata dot length. Nah, sekarang di luar metode init kata ini, kita mau bikin metode baru. Public ya, public void tambah poin. Nah, dengan tambah poin ini, kita mau tambah poin. Jadi poin kita tambah, terus kita mau cek kalau poinnya itu sama dengan poin kata. Nah, kalau sama, ini berarti menang artinya ya. Nah, bisa tinggal lakuin kode menang. Jadi, pasang kode menang di sini. Nah, untuk contoh ini, gue akan debug.log aja deh. Susunan berhasil misalnya. Oke, kita save ya. Nah, dengan manajer kata ini udah jadi seperti ini, kita perlu init kata ini di start. Nah, di start itu kita isi dulu instance-nya ya. Jadi instance kita isi dengan this, jadi nanti gampang akses manajer kata dari script drag script-nya. Terus kita masukin aja init kata di sini. Sebenarnya nanti tiap ronde kita masukin string yang beda-beda. Cuman kan di sini ada string array, list kata-kata. Nah, gue akan pakai member yang pertamanya aja. Jadi masukin list kata-kata member 0 ya, index 0. Nanti kita set kata-katanya di inspector. Nah, dengan manajer kata yang udah jadi ini, kita balik lagi ke drag script-nya dulu, tambahin buat on drop-nya. Nah, di on drop ini kita mau cek kalau ini petunjuk dan belum terisi. Ya, belum terisi. Jadi artinya belum ada yang nempatin, belum ada huruf bener yang nempatin dia. Jadi dia masih transparan lah. Baru di sini kita mau cek yang huruf yang sedang drag. Nah, kita bisa langsung akses huruf sedang drag. Karena ini kan static instance, jadi siapapun yang sedang isi static variable ini, itu akan mengacu ke objek tersebut. Jadi hanya ada satu objek yang bisa ngisi, nggak bisa diisi dengan objek-objek yang berbeda pada saat yang bersamaan.
Nah, kita cek aja hurufnya. Kalau hurufnya sama sama huruf kita sendiri atau si petunjuk ya, si kata apa letter huruf yang petunjuk, artinya benar nih. Nah, kalau benar ya udah, kita tinggal akses manajer kata, ketik instance, terus kita jalankan tambah poin ya. Nah, kemudian juga kita perlu matiin huruf yang sedang di drag ini biar nggak bisa di drag lagi. Dan dipindahin parent-nya gitu ya. Jadi dia parent-nya pindah ke objek ini. Sehingga nanti kalau huruf yang sedang drag-nya itu di end drag, dicek deh kalau parent-nya udah beda sama parent awal, ini nggak akan jalan kodenya. Gitu. Jadi dia nggak akan snap back ke posisi awalnya. Cuman kita perlu bikin method ya. Jadi gue akan bikin metode baru di bawah inisialisasi ya. Jadi misalnya gue kasih nama public void cocok misalnya. Cocok. Nah, cocok ini kita pas aja transform parent. Terus kita set deh transform set parent ke transform yang kita pass sebagai parameter. Terus kita set juga transform local position si huruf yang lepas ini, yang cocok ini, yang di drag jadi vektor 3.0. Jadi dia pas snap ke tengah-tengah parentnya. Terus set aja petunjuknya jadi true. Kenapa? Biar setelah dia ketemu huruf yang cocok, dia nggak bisa di drag lagi. Kan kalau udah petunjuknya true, atau di objeknya petunjuknya booleannya true, kita nggak bisa bikin drag, kita nggak bisa drag, kita juga nggak bisa on and drag ya. Tapi udah nggak bisa lah, udah nggak bisa apa-apa, jadi udah fix lah gitu ya. Nah, setelah metode ini jadi, ini kita masukin di sini. Jadi kita tinggal jalanin aja huruf sedang drag, cari deh cocok metodenya. Nah, siapa parentnya? Parentnya kita sendiri. Si huruf yang transparan ya. Jadi metode ini ya hanya akan jalan pada huruf yang merupakan bagian dari petunjuk. Mungkin gue taruh di dalam sini lebih cocoknya nih. Karena dia ngecek ya. Dan terisinya belum terisi. Nah, kalau cocok, sekalian juga terisinya kita jadiin true. Jadi dia nggak bisa ditiban sama huruf lain juga. Walaupun sebenarnya sih nggak mungkin bisa ditiban sama huruf lain ya. Karena tapi mungkin juga sih kalau ada satu kata yang hurufnya ada yang sama, yang dua misalnya ada dua huruf A, itu bisa niban di tempat yang sama. Nanti tempat yang satu lagi nggak bisa dipindahin. Jadi kita pakai boolean guard lah istilahnya, ngeguard. Jadi hanya kalau belum terisi. Nah, di sini kalau dia terisi, kita karena huruf yang di drag-nya itu kan solid. Kalau huruf yang menjadi petunjuk itu kan transparan. Cuman nanti yang di drag itu kan jadi parent-nya nih, karena kita set parent-nya dicocok di metode cocok ya. Nah, nanti jadi transparan juga nih si huruf yang di drag yang udah pas. Jadi kalau berhasil ketemu jodohnya, itu kita set aja canvas grupnya ya, mana sih? Ya udah deh, kita copy aja baris ini. Alfanya kita jadiin 1. Jadi di dalam sini kita akses canvas grupnya, tapi ini kita set langsung jadi 1 kalau ketemu yang cocok. Oke, sekarang kita save ya. Nah, sekarang coba balik dulu ke Unity, kita tes sekarang. Pertama-tama huruf ini kita jadiin prefab dulu ya. Jadi gue akan ke folder drag and drop ini. Ini scene-nya ya. Terus huruf ini gue jadiin prefab, gue tarik ke sini. Nah, kemudian dia punya drag script. Oke, cocok. Ini kita hapus aja. Nah, gue akan bikin empty game object baru. Kasih aja nama manager deh misalnya. Kok mager ya? Ngaco. Manager. Save. Nah, terus gue akan add script manager kata. Nah, di manager kata ada beberapa variabel yang harus diisi. Nah, huruf prefabs kita masukin aja huruf prefab ini ya ke sini. Nanti dia bisa baca drag scriptnya langsung. Terus slot awal kita masukin ke slot awal untuk area kata awal, area kata akhir masukin ke slot akhir. Terus list katanya terserah mau banyak-banyak, tapi untuk tes hasil 1 aja cukup. Misalnya apa ya? Gajah. Coba ya. Gajah misalnya. Mungkin hurufnya gue gedein semua deh biar rapih. Gajah misalnya ya. Oke, kita save, kita tes lagi. Di sini kelihatan kalau gue drag tempat lain dia balik lagi ke step awal. Kalau gue taruh di tempat yang huruf yang salah juga dia balik lagi. Ini juga nggak bisa ya. Oke, sekarang coba kita susun deh rapi. 1, G-nya bener, A-nya bener, A yang ini bener misalnya, J bener, H bener. Nah, begitu bener semua muncul deh susunan berhasil. Artinya apa?
metode yang ada di manajer kata di dalam if statement ini nanti dia akan tereksekusi. Nah, ini kita bisa munculin UI bahwa berhasil gitu ya, susunan benar gitu, atau apa play sound lah segala macam. Kalau kita ganti katanya misalnya on apa ya, misalnya burung. Nah, itu nanti dia akan mengikuti kata ini. Dan kita bisa bikin banyak katanya, terus nanti untuk random katanya atau munculin kata yang mana itu nanti mekanismenya ada di dalam start ini. Sebenarnya tinggal panggil metode init kata ini, masukin katanya apa. Nah, cara ngatur rondenya itu kreativitasnya gue balikin ke kalian gimana cara munculinnya ya. Kita coba aja lagi nih. Burung harusnya sih bisa. Oke, berhasil lagi. Susunan berhasil. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu cara bikin game menyusun kata gitu ya. Semoga bermanfaat tutorialnya, dan kalau suka pencet like buttonnya ya. Jangan lupa subscribe. Pencet juga belnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.